Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan aplikasi Zoho CRM untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan dosen pengampu Henry Rawan, Eskom MTI. Matkul mata kuliah Customer Relationship Management. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Saputra dengan NIM 1912510581. Perkenalkan, nama saya Andre dengan NIM 1912510342. Perkenalkan, nama saya Fahrul Prasetyo dengan NIM 1912510599. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil sejarah software Zoho CRM. Zoho Office Suite adalah berbasis web office suite online mengandung pengolah kata, spreadsheet, presentasi, database, mencatat, wiki, konferensi web, pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM, manajemen proyek, faktur, dan aplikasi lainnya. Ini dikembangkan oleh Zoho Corporation. Ini diluncurkan pada tahun 2005 dengan pengolah kata berbasis web, produk tambahan seperti spreadsheet dan presentasi, kemudian dimasukkan ke dalam Zoho. Aplikasi Zoho didistribusikan sebagai perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS. Zoho menggunakan tempat terbuka antarmuka pemrograman aplikasi untuk produk writer, sheet, show, creator, meeting, dan planner. Ini juga memiliki plugin ke Microsoft Word dan unggul. Sebuah OpenOffice.org plugin dan plugin untuk Firefox. Situs Zoho Online seret dan lepas membuat situs web. Ini menyediakan hosting web, penyimpanan tidak terbatas, bandwidth, dan halaman web. Fitur juga mencakup serangkaian tempat situs web dan situs web seluler. Zoho CRM adalah pengelolaan hubungan pelanggan aplikasi dengan fitur seperti pengadaan, inventaris, dan beberapa fungsi akuntansi dari ranah ERP. Versi gratis terbatas untuk 10 pengguna. Pada bulan Oktober 2009, Zoho mengintegrasikan beberapa aplikasi mereka dengan aplikasi Google Suite Online. Ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke dua suite dengan satu login. Zoho dan Google masih terpisah perusahaan yang bersaing. Lalu di sini saya akan menjelaskan registrasi atau login Zoho CRM. Pertama, ini di dalam halaman registrasinya, lalu membuat akun Zoho, klik menu sign in, lalu klik sign up, lalu keluar tampilan pada gambar berikut ini. Registrasi atau login Zoho, input nama atau login dengan akun Google. Kita bisa input nama ataupun nanti kita bisa juga memilih akun Google kita yang sudah terkait dengan Google. Lalu di sini ada use case diagram Zoho CRM. Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara use case atau pengguna sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sistem dipakai. Use case diagram menyajikan interaksi antara use case dengan aktor, di mana aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lainnya yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Ini adalah tampilan use case kita. Nanti ini masuk ke tampilan beranda Zoho CRM. Tampilan awalnya setelah memilih email, Anda akan masuk ke dalam Zoho seperti gambar ini. Fitur-fitur yang ada di dalam Zoho-nya termasuk dengan tampilan prospek. Di sini prospek adalah jantung setiap bisnis. Membuat prospek adalah menjangkau audiens Anda, membangun kesadaran seputar bisnis Anda, dan mengidentifikasikan calon pelanggan untuk produk dan layanan Anda. Fitur-fitur Zoho CRM ada pada tampilan kontak, yaitu kontak dapat membantu mendapatkan notifikasi real time dari pelanggan, lihat gambaran lengkap
semua percakapan pelanggan, mempertahankan pelanggan yang sudah berlangganan dengan perusahaan Anda. Kemudian ada tampilan akun. Di sini akun juga memudahkan perwakilan penjualan untuk mendapatkan lebih banyak kesepakatan dengan memberikan gambaran lengkap tentang kontak, kesepakatan, dan tugas perusahaan di satu tempat. Lanjut dengan tampilan transaksi. Di sini tampilan transaksi berfungsi sebagai aktivitas menjual atau membeli berdasarkan hasil penjualan atau pembelian dalam transaksi, dan dengan mudah dapat mengetahui transaksi yang sudah dilakukan di Zoho CRM ini. Berikut masih di fitur-fitur Zoho CRM. Yang di samping ini adalah tampilan aktivitas. Aktivitas penjualan standar berdasarkan strategi penjualan Anda yang paling efektif, memberi perusahaan Anda rencana menuju sukses yang konsisten, mengetahui interaksi saat sedang berinteraksi oleh penjual atau pembeli. Selanjutnya ada tampilan laporan. Laporan dapat melihat semua laporan yang terbaru maupun yang sudah lama seperti laporan jadwal, laporan akun dan kontak, laporan transaksi, laporan prospek, dan laporan yang lainnya. Berikutnya ada tampilan analitik. Untuk mendapatkan jawaban visual dari data Anda, seperti prospek yang dapat ditindaklanjuti untuk semua orang, target transaksi, maupun target pembuatan tahunan. Tampilan produk. Produk aktivitas di mana segala sesuatu kebutuhan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Di sini ada kelebihan Zoho CRM. Yang pertama itu Zoho CRM sangat mudah dan memenuhi semua kebutuhan Anda, menghemat banyak waktu dan benar-benar memungkinkan Anda berinteraksi secara lancar dan cepat dengan pelanggan, memungkinkan Anda menangani lebih banyak pekerjaannya. Kelebihan Zoho CRM memiliki pilihan custom domain yang bisa Anda pilih guna mengakomodir kebutuhan email perusahaan Anda. Pengguna bisa membuat domain baris khusus yang berguna untuk menghubungi para klien ataupun melakukan promosi melalui email marketingnya. Bisa mengaktifkan hosting email dengan cepat untuk menggunakan yang sudah memiliki nama domain sebelumnya. Zoho bisa melayani beberapa domain sekaligus. Di sini ada kekurangan Zoho CRM. Kekurangan Zoho CRM ini tidak bisa melakukan impor ke kontak dari akun sosial media menggunakan kapasitas penyimpanannya. Yang diberikan oleh Zoho ini sangat terbatas, yakni hanya 5 GB saja. Berikut kesimpulan Zoho CRM. Zoho itu sangat mudah untuk mengolah data transaksi, dapat mudah untuk mengetahui prospek untuk jangka panjang, mudah juga untuk mencari kontak pelanggan dan transaksi, dapat melihat aktivitas maupun laporan pada sistem Zoho CRM tersebut. Zoho juga memiliki plugin ke Microsoft Word dan unggul sebuah OpenOffice.org plugin dan plugin untuk Firefox. Mungkin itu saja materi presentasi kami. Berikutnya kami akan mendemokan aplikasi Zoho CRM berikut. Ini menu masuk tampilan awal ke dalam aplikasi Zoho CRM. Mulanya kita akan membuat akun di dalam menu properties. Kita akan membuat pengguna. Di sini kita akan membuat pengguna dalam aplikasi tersebut. Saya sendiri sudah mencobanya. Di sini ada saya dan Rafli. Kita akan membuat pengguna baru. Email address hanya contoh.
Rollnya Hard Manager, profilnya di sini administrator. Add user. Di sini sudah masuk Karta 22. Lalu vendor. Di sini kita akan membuat vendor di dalam aplikasi Zoho CRM. Dalam pembuatan vendor, di sini kita akan memasukkan beberapa komponen-komponen. Yang pertama ada pemilik vendornya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Andre. Kita pakai yang nama Andre. Nama vendornya atau nama PT kita contoh PT Maju Jaya. Maju Jaya. Untuk nomor teleponnya contoh 0495630421. Emailnya majujaya@gmail.com. Situs webnya majujaya.com. Untuk kategorinya kita strip aja. Untuk akun Gela di sini ada banyak, cuman saya milihnya sales hardware untuk penjualan hardware. Untuk jalannya Jalan Ciledug Raya, wilayah Ciledug, negara Indonesia, kota Tangerang, kode posnya 15157. Untuk deskripsinya kita menggunakan new vendor. Selanjutnya kita buat simpan dan simpan aja, simpan. Habis ini transaksi ya. Ini udah kelihatan di nama PT-nya ada PT Maju Jaya. Ini untuk alamat emailnya, biodatanya sudah terlampirkan di halaman web ini. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh. Di sini kita masuk ke menu transaksi. Baik, di sini kita masuk ke menu transaksi. Di menu transaksi ini kita akan membuat suatu transaksi. Kita klik buat transaksi baru. Dengan pemilik transaksinya kita buat Andre. Nama transaksinya kita buat ini Fabri. Nama akunnya buat akun baru. Di sini ya, kita kalau tidak ada akun bisa langsung membuat akun baru. Kita membuat akun baru terlebih dahulu. Contoh Rafli, nomor teleponnya situsnya rafli.com. Terus simpan dan kaitkan. Kita akan masuk ke jenis new business. Jumlah USD-nya kita masukin 20 juta misal. Tanggal penutupan, tanggal sekarang, tanggal bulan depan aja. Tanggal bulan depan aja. Sorry, untuk tanggal penutupan jadi tanggal 8 Juli 2021. Untuk tahapnya masih tahap identity decision markers.
Untuk langkah berikutnya yaitu kita isi dengan kesepakatan harga. Sumber prospeknya kita dari mana? Setelah itu web presence atau mau apa? Partner atau Kita dari advertisement, dari periklanan. Terus sumber kampanyenya kita skip aja. Tidak ada kampanye. tidak ada kampanye. Kita akan buat nama kontak baru kaitan dengan Rafli. Nama depan. Emailnya Rafli.com. Rafli@gmail.com. Dua. Kalau simpanan kita. Di belakangnya masih ada. Di sini kita pilih yang Rafli Saputra. Nama kontaknya selesai, kita buat deskripsi. Ini berarti kesepakatan harga. Setelah itu kita simpan data. Rasanya kan? Oh, sumber kampanyenya harus diisi. Kampanyenya harus diisi ternyata. Sini aja, Bang. Di sini menu yang sudah disimpan ke dalam transaksinya yang masuk identifikasi indication marker ya. Dia lagi tahapan identifikasi dengan peluangnya yang didapatkannya itu 60% pendapatan yang diharapkannya 12 juta rupiah. Di sini lanjut ke aktivitas dalam menu Zulu CRM. Di sini ada beberapa aktivitas, jadwal, buat pertemuan, buat tugas, info tugas. Di sini akan saya jelaskan, misalkan kita membuat jadwal panggilan. Nama kontak di sini kita buat yang sudah ada, Rafli Saputra. Subjeknya kesepakatan harga. Tujuan panggil project terkait dengan Rafli, kita transaksi. Di sini kita memilih jenis panggilan yang sudah selesai. Waktu dimulai hari ini pada pukul 9 pagi. Durasi misalkan 50 menit. Deskripsinya kita di sini kesepakatan dalam kesepakatan harga dalam transaksi. Hasil panggilannya lalu simpan. Di sini akan terlihat aktivitas prospek kontak di
sini ada pelanggan, buka transaksi dan lainnya. Lalu kita masuk ke dalam menu laporan. Di sini laporannya sudah ada semua dari aplikasi Zuhud. Nanti kita tinggal mau memilih laporan yang mana saja. Di sini ada laporan favorit terbaru dibuat oleh saya, laporan bersama, laporan jadwal, laporan akun dan lainnya. Di sini kita masuk ke dalam menu analitik. Di dalam menu analitik ini kita bisa lihat prospek bulanan kita, pendapatan bulanan, transaksi di bulan ini, akun bulan ini ada berapa. Target pembuatan yang sedang prospek ini masih 1, tersisanya 999 target pembuatan tahunan ini. Ini ada transaksi yang tadi kita buat. Di sini ada pemautan kinerja. Sudah. Lalu apa produk ya? Jadi produk udah belum? Di sini kita masuk ke dalam menu produk. Di sini dalam menu produk kita langsung membuat produk terlebih dahulu. Untuk pemilik produknya misalkan Rafli Saputra, kode produknya KD02. Kategori produknya yang tadi sudah dibuat oleh vendor hardware. Tanggal akhir penjualan September 30 2021. Untuk contoh. Tanggal mulai penjualan vendornya kita di sini pakai tanggal sekarang saja. Misalkan di sini kita pakai nama produk hardware, misalkan sejenisnya mouse. Nama vendor yang sudah tadi Rafli buat itu PT Maju Jaya. Produsennya kita pilih Alted Ins. Harga per unit mouse itu misalkan 500.000. Pajaknya kita di sini kosongkan saja, tingkatan komisinya per unit itu kita dapat 50.000. Di sini ada informasi stok, unit penggunanya kita pilih quantity, jumlah stoknya misalkan ada 20 stok. Jumlah yang dipesan kita kosongkan saja, tingkat pemesanan ulang kita kosong saja, jumlah tautan kita kosong saja. Pengendali Rafli Saputra. Deskripsinya di sini kita new product. Lalu kita klik simpan. Di sini sudah masuk produknya dengan produk mouse kategori hardware, harga per unitnya 500.000, nama vendornya PT Maju Jaya, stoknya ada 20.000, ada 20. Udah ya. Dari aplikasi Zoho ini kurang lebihnya kalau ada kesalahan atau kata atau kekurangan kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.